Nah, ketemu lagi kita di channel youtube.com. Kali ini ada e-scooter yang istimewa. Istimewa kenapa? Ini bukan e-scooter yang Anda ketemu di jalan. Ini bukan e-scooter yang Anda pakai ke Indomaret belanja apa, bukan. Ini e-scooter yang memang lahir untuk kencang. Sebagai perkenalan, ini namanya Rion. Nah, di sebelah saya ini sudah ada Mas Budi Kurniawan, Head Project untuk Rion. Nah, mungkin Mas Budi ini nama lengkapnya dari Rion RE90 apa? Ya, jadi ini tuh tipe terbarunya. Itu namanya Rion RE90. 90 itu yang pilih kecepatan. Oh, oke. Walaupun bukan cepat aslinya. Iya. Ini lebih cepat. Dari bentuk sini, dari segala fasilitas di sini kita lihat, dari bentuknya aja sudah sangat-sangat agresif. Kalau kita lihat bahan, ini hanya kombinasi karbon fiber, aluminium bitin, dan Anda kalau perhatiin bannya, ban depan belakang, ini dari sononya sudah slick. Artinya ini memang untuk grip maksimal di aspal. Kalau Anda perhatiin mobil balap, motor balap, semua juga di sirkuit pasti pakai ban slick. Top speed dari pabrik itu 100 mil per hour, 100 mil per jam, atau sekitar 160 km per jam. Tapi karena itu terlalu ekstrim untuk sebuah skuter yang dikendarai berdiri, oleh pabrik dibatasi hingga 80 mil per hour atau sekitar 128 km per jam. Nah, yang istimewa di Rion, sebenarnya kalau kita udah perhatikan kendaraan listrik atau motor listrik lain, mencapai kecepatan seperti itu dengan package yang kecil itu tidak gampang. Apalagi nih, kalau kita lihat selain kecepatan tinggi, dia juga punya jarak tempuh 50 mil ya? Iya. 50 mil atau sekitar 80 km. Sementara kita lihat, ini bentuknya hanya kecil. Baterai, di sini udah ada baterai dan controller. Nah, nanti kalau kita perhatiin, kalau kita lihat di sini ada saluran angin khusus untuk baterainya, khusus untuk sistem kelistrikannya. Dan di belakang sini ada kipas pendingin. Ini tidak akan ditemuin di skuter lain, atau setidaknya saya nggak pernah ketemu. Mulai kalau dihidupin, tuh. Nah, artinya apa? Kenapa dia butuh pendingin? Karena sistem yang seperti ini memang akan menghasilkan panas yang sangat tinggi. Nah, mungkin Mas Budi ingat nggak ini baterainya sebenarnya berapa? Kapasitas berapa sih ya? Saya juga bingung, saya lihat soalnya kecil banget. Kalau untuk baterai sih dia range-nya 30 atas. Oh, Iya, 30 atas. 30. Oke ya, terawat. Kemudian rotornya di sini. Di bawah. Mungkin sama seperti skuter lain. Iya. Dia di bawah deck ini. Tapi ini jelas, saya kalau perhatiin, dia suspensi nggak ada. Nah, karena dia memang kalau untuk balap kan memang dia tidak ada suspensi. Dia harus stiff ya. Harus Iya, stiff. iya. Cuma dia luar biasanya, walaupun kita naik gitu dia tuh bodinya itu sekaligus suspensinya, jadi flexing. Oh, flexing ya. Ini karbonnya ini flexing. Iya. Jadi selain ringan, dia juga memiliki struktur yang aman dan berfungsi juga sebagai semacam suspensi. Oke. Ini sekalian mau nanya ke Mas Budi, berapa sih tenaganya Pak motor ini, Mas? Itu kira-kira 40 kW kali ya. Jadi lumayan luar biasa. Luar biasa. Saya nggak kebayang ya PM-nya. Nah, karena kita beberapa bulan belakangan di showroom.com kita juga ada proyek yang kita tuning kendaraan listrik, dan dari hasil proyek itu kita tahu bahwa mengembangkan kecepatan tinggi dari hard motor itu bukan hal yang mudah. Ini pasti RPM-nya tinggi. Di sini sudah kelihatan lubang-lubang pendingin. Ini udah bawaan dari sananya, Mas? Iya, memang standarnya sudah begini. Dia butuh asupan udara lebih banyak ya. Hanya dia tidak dianjurkan berkendara di kondisi hujan. Oh, oke. Jadi ini mau track day only kali ya? Track day only. Ini ada hal lain yang tidak akan Anda jumpai di skuter biasa, standar. Ini bukan standar yang seperti biasa yang bawaan yang nempel di bodi, enggak. Ini terpisah. Jadi seperti kalau istilah motor standar pedok. Pedok, ya.
Hal lain, kalau kita lihat di stang, nggak ada mode apa-apa, nggak ada eco mode, nggak ada tombol turbo untuk aktifin motor depan, nggak ada pilihan speed 1, 2, 3, nggak ada. Dia single speed, udah langsung cuma gas dan rem. Remnya ini kalau kita lihat dia pakai Magura. Ini Magura adalah brand terbaik untuk, ini tipe yang terbaik untuk kompetisi. Dia cakram kecil tapi kalipernya dual piston. Ini kira-kira begini, kira-kira ini adalah top of the line-nya barang-barang yang bisa dipasang. Tapi memang kalau kita ingat performance-nya ya, 160 km per jam itu luar biasa, bahkan untuk sepeda motor sekalipun. Kalau untuk harga ini 220 ya, 220 juta. Luar biasa. Performa luar biasa, Iya. luar biasa. Tapi sebenarnya gini ya, selain kalau yang kita omongkan tadi teknologi yang diusung, ini memang menurut gua luar biasa. Ini beratnya hanya 31 kilo. Wah, enteng banget. Ya, hanya 31 kilo. Jadi kalau kita di kalangan e-scooter, ini teknologi alien gitu. Ya, di luar yang mesti kita temuin juga. Jadi memang ini untuk, sebetulnya kalau dengan spek ini memang kita bisa lihat ini track only. Oke. Gitu kan. Jadi pengendara itu juga harus full gear. Full gearnya itu benar-benar yang serius ya. Sama kayaknya minimal ada skill. Pasti. Nah terus kalau misalnya ada yang minat beli terus dia mau coba gimana? Ya sebetulnya kan kita lihat dulu ya, lihat dulu pengalaman dia dengan electric scooter itu seperti apa gitu. Karena ini kan bukan untuk yang pemula ya. Iya. Ini kan memang orang yang memang daily-nya terusnya sudah main di skuter. Iya. Terus kita juga sarankan dia untuk menggunakan segala apa namanya protection gear ya? Protection gear. Iya. Karena memang yang kaget, yang orang ngeri itu sebetulnya bukan hanya top speed ya, tapi torsinya itu kalau listrik. Akselerasinya itu kan yang untuk sebagian orang, bukan sebagian sih, mostly orang itu pasti akan takut dengan akselerasinya. Seperti itu. Ya tapi ya sebenarnya gini, ini juga akan agak berbeda dengan ulasan kami sebelumnya. Mungkin ini satu-satunya kendaraan yang kami ulas yang tidak kami coba. Itu dia untuk Rion sendiri, displaynya tuh kita bisa lihat di Black Riot. Oke. Di Jinawi. Oke. Black Riot di situ, jadi kalau mau ekstrak itu hubungin Black Riot aja. Karena di sana kan mereka juga menjual untuk safety gear-nya juga kan. Jadi memang disediakan juga di sana. Tapi kalau mengingat keistimewaannya ini, rasa-rasanya juga jumlahnya nggak banyak yang masuk ke sini. Memang. Jadi kan judulnya dia limited ya. Iya. Dan hanya untuk orang-orang khusus aja yang istilahnya, satu memang dia pembalap, kedua memang dia kolektor. Ya. Kayak contoh di warna ini Rion sudah tidak produksi lagi. Putih. Iya. Oke. Merah ini bisa dibilang Indonesian version gitu. Oh iya. Dan ini cuma satu-satunya di dunia. Oh. Dan dia tidak membuat lagi yang seperti ini. Wah, luar biasa. Jadi memang. Berarti siapa yang ambil ini satu-satunya di dunia? Iya benar. Iya. Bisa begitu. Satu-satunya di dunia. Memang dia tidak mass production ya. Jadi begitu kita mau baru dia rakit. Kalau kita itu setahun mungkin sekitar 6 bulanan lah ya. 6 bulan udah lama berarti. Karena kan dia ngukur juga kan. Mungkin kan ada orang ada istilahnya kebutuhan yang khusus buat dia. Jadi kalau kita bisa bilang kayak semi Rolls Royce-nya e-scooter. Iya. Oh artinya ada hal yang kita bisa atur. Ya sebetulnya kan dia ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Oh dia kalau kita pesan dia kasih tahu preferensi kita apa. Oke. Sebetulnya simple tapi penting gitu. Oh iya. Biasa kalau charger kan ada satu yang permanen. Iya. Oh iya, satu permanen. Iya, satu permanen. Kalau ini enggak, ini bisa dicopot. Dua-duanya bisa dicopot. Jadi mudah kalau orang mau kemana ya. Mau kemana-mana tuh mudah. Jadi misalnya kita contoh mau main di sirkuit misalkan. Iya. Jadi dia ininya gampang gitu. Kita nggak butuh tas yang besar gitu. Jadi sebetulnya gini, waktu kita sebelum kita masukin Rion ke Indonesia, kita tuh punya cita-cita membuat sebuah balapan elektrik scooter. Oh iya. Ya. Sudah ramai kemungkinan. Nah kan sekarang sudah ramai tuh. Ramai. Nah kebetulan dari Rion Motors USA-nya juga dan itu sendiri juga meminta kita untuk membuat semacam kayak e-race-nya seperti itu. Wah, cakep. Jadi memang kita juga lagi
apa namanya, lagi kita godok juga kemungkinannya, possibility-nya, apalagi kan sekarang lagi COVID ya. Iya memang. Kita lagi godok nih kira-kira kita mau sistem balapan ini seperti apa. Iya. Karena kalau kita lihat di teasernya Rion Motors itu sudah ada tuh dia untuk balapan. Oh iya. Sudah ada untuk balapan. Ya soal itu saya kalau ini nongol di balap atau nggak ada yang protes. Ya sebetulnya kalau akhirnya udah balap gitu. Sebetulnya kan dia kan ada juga nanti kan istilahnya teman-temannya. Karena pada saat kita tidak menyediakan mainannya, ini menjadi sesuatu isi yang mau beli gitu. Iya. Tapi pada saat ada mainannya, jadi ini istilahnya oke, memang ada tempatnya. Memang ada wadahnya. Memang ada wadahnya. Jadi make sense jadinya. Jadi mungkin aja si Rion ini bisa menjadi apa ya, semacam kayak motivator buat pemicu kali. Pemicu ya, pemicu. Wah ini gua harus bikin yang lebih kencang dari ini. Kayak tadi kan kalau kita pikir kan teknologinya motor sekecil ini. Iya, 40 kilowatt bisa muat di sini. Muat high speed segitu dengan diameter roda segini itu luar biasa. Nggak kan bercanda itu. Butuh perenungan dari teman-teman, berapa gelas kopi, berapa gelas habis kan bikin begininya. Iya. Uniknya lagi Rion yang tipe ini kemungkinan besar memang dari Rion sendiri tidak akan membuat tipe yang lebih tinggi lagi. Oh udah mentok di sini ya? Mentok di sini karena memang ini bahasa kerennya tuh speed ini yang mungkin bisa, yang masih mungkin bisa dikendali oleh manusia. Iya. Jadi dia akan bikin versi yang mungkin versi di bawahnya lebih jinak dikit. Tapi kontrolnya juga bisa. Oh jadi kalau kita udah kuasain yang jinak, tinggal ganti kontrol dia. Naik. Jadi kedepannya cita-citanya mungkin kalau kita ngomongin Rion, kita ngomongin mobil Tamiya, kayak mobil Tamiya ini. Ya modular bisa kita upgrade. Konsepnya mainan cowok kan gitu kan. Iya. Tambah-tambah, dikurang-kurang bebannya, ditambah ininya.